Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina, MTM 23610148. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah riset operasi yang mencakup bab 1 hingga bab 5. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu garis besar apa saja yang akan kita bahas. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua linear programming, lalu yang ketiga model persediaan, yang keempat model antrian, lalu yang terakhir manajemen proyek. Kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di bagian ini kita akan bicara tentang apa itu operation research, sejarah, peran komputer, dan bagaimana model matematika membantu pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya kita mulai dari bab 1. Jadi apa itu operation research atau riset operasi? Secara sederhana ini adalah pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model matematis untuk menganalisis masalah manajemen yang kompleks dengan tujuan mendapatkan solusi yang optimal dan keterbatasan sumber daya yang ada. Ada 4 karakteristik penting dari OR ini. Yang pertama, pendekatan sistem. Artinya, OR memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang paling terkait, bukan bagian-bagian terpisah. Lalu yang kedua, model matematis. Masalah yang dipresentasikan dalam bentuk angka dan persamaan supaya bisa dihitung. Lalu yang ketiga, multidisiplin. OR biasanya melibatkan tim dari berbagai bidang keilmuan, karena masalah bisnis itu kompleks. Dan lalu yang terakhir ada berorientasi solusi optimal. Tujuannya selalu mencari keputusan terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia, bukan sekedar solusi yang cukup baik. Sekarang kita lihat sejarahnya. OR ini sebenarnya lahir dari kebutuhan militer pada tahun 1930-an. Cikal bakalnya muncul di Inggris untuk keperluan penelitian operasi militer, khususnya radar dan pertahanan udara. Kemudian di tahun 1940-an, saat Perang Dunia Kedua, kebutuhan ini semakin mendesak militer membentuk tim ilmuwan lintas disiplin untuk memecahkan masalah logistik dan strategi perang secara sistematis. Momen penting terjadi di tahun 1947 ketika George dan Danzig mengembangkan metode simplex. Ini metode yang disampaikan sekarang masih dipakai untuk menyelesaikan masalah linear programming yang akan kita bahas di bab 2 nanti. Setelah Perang Dunia usai di tahun 1940-an, OR ini mulai menerapkan luas di dunia industri dan bisnis. Dan sejak saat itu sampai sekarang perkembangan komputer terus mempercepat penerapan OR untuk masalah yang semakin besar dan kompleks. Lalu selanjutnya bicara soal komputer. Teknologi ini punya peran besar dalam mendukung penyelesaian model OR yang rumit. Ada 4 utama. Yang pertama, kecepatan komputasi. Komputer biasanya menyelesaikan model dengan variabel dan kendala dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, yang kalau dihitung manusia bisa makan waktu berhari-hari. Yang kedua, software optimisasi. Sekarang ada banyak perangkat lunak khusus seperti TM for Windows, lalu Lindo, fitur software di Excel, bahkan library Python seperti PuPy. Yang ketiga, ada analisis sensitivitas. Ini memungkinkan kita menguji beberapa skenario. Bagaimana jika secara instan, misalnya bagaimana kalau harga bahan baku naik 10%. Dan keempat, visualisasi data. Hasil perhitungan bisa disajikan dalam bentuk grafik dan laporan yang mudah dipahami oleh manajemen. Tidak perlu paham rumus matematika secara detail. Nah, di sini bagaimana sih sebenarnya proses membuat model OR ini? Ada 5 tahapan, dimulai dari identifikasi masalah. Kita harus paham dulu apa sebenarnya masalah yang mau diselesaikan, lalu formulasi model. Masalah itu diterjemahkan ke bentuk matematika. Setelah itu memecahkan model dihitung untuk mencari solusinya, kemudian validasi model. Solusi ini dicek apakah masuk akal dan dengan sesuai kondisi
yang nyata dan terakhir. Informasi di sini juga ada informasi sosial. Solusi, maaf. Hasilnya diterapkan dalam mengambil keputusan sesungguhnya. Model matematika sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, variabel keputusan. Ini besarnya yang nilainya bisa kita kendalikan, misalnya jumlah produk yang diproduksi. Lalu fungsi tujuan, seperti ukuran kinerja yang mau kita maksimalkan atau minimalkan, misalnya laba dan biaya. Lalu ada fungsi kendala. Ini batasan-batasan yang harus dipenuhi seperti keterbatasan bahan baku, dan yang terakhir parameter. Ini nilai-nilai tetap yang menggambarkan kondisi di lapangan. Selanjutnya kita masuk bab kedua, yaitu linear programming atau sering disebut LP. Di sini kita akan bahas asumsi dasarnya, di mana saja LP diterapkan, cara merumuskan modelnya, dan cara menganalisis dengan model grafik. Lanjut. Sebelum menggunakan LP ada 4 asumsi dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama ada proporsionalitas, yaitu kontribusi setiap variabel terhadap fungsi tujuan dan kendala harus bersifat proporsional, alias linear terhadap nilai variabel itu. Yang kedua, ada aditivitas. Total kontribusi seluruh variabel adalah penjumlahan dari kontribusi masing-masing variabel secara terpisah, tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang ketiga ada divisibilitas, yaitu variabel keputusan boleh bernilai pecahan, tidak harus bilangan bulat, misalnya hasil produksi bisa 12,5 unit. Lalu yang keempat, di sini ada kepastian atau certainty. Seluruh parameter dalam model seperti koefisien, tujuan, dan ketersediaan sumber daya dianggap sudah diketahui secara pasti dan konstan, tidak berubah-ubah. LP ini diterapkan luas di berbagai bidang. Ada 6 contoh aplikasi yang umum, yaitu product mix, menentukan kombinasi produk yang memaksimalkan laba dan sumber daya terbatas. Lalu blending problem, mencari komposisi campuran bahan baku dengan biaya paling minimum, tapi tetap memenuhi spesifikasi. Lalu ada transportasi dan distribusi, itu bisa meminimalkan biaya pengiriman barang dari sumber ke tujuan. Lalu ada penjadwalan, mengatur alokasi tenaga kerja, mesin, atau waktu produksi secara optimal. Lalu ada alokasi anggaran, yaitu mendistribusikan dana investasi ke berbagai proyek supaya hasilnya maksimal, dan perencanaan produksi. Lalu yang terakhir, perencanaan produksi agregat, menyusun rencana produksi untuk beberapa periode dengan biaya total paling minimum. Sekarang kita masuk ke bentuk matematisnya. Seperti model LP punya 3 bagian, fungsi, tujuan, fungsi kendala, dan syarat non-negatif. Fungsi tujuan ditulis sebagai Z sama dengan C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 dan seterusnya. Ini yang mau kita maksimalkan atau minimalkan. Lalu fungsi kendala berbentuk pertidaksamaan, misalnya A1 1 kali X1 ditambah A 1 kali 2 kali X2 harus kurang dari sama dengan B1. Ini mewakili batasan sumber daya. Dan syarat non-negatif menyatakan bahwa semua variabel keputusan harus lebih besar sama dengan 0 karena tidak masuk akal kalau misalnya jumlah produksi bernilai negatif. Langkah merumuskan ada 4. Tentukan variabel keputusan. Yang pertama, lalu rumuskan fungsi tujuannya, identifikasi kendala sumber daya, lalu tuliskan syarat non-negativitasnya. Untuk model dengan 2 variabel keputusan, kita bisa menyelesaikan secara visual pakai metode grafik. Caranya ada 5 langkah. Yang pertama, gambar setiap garis pada sumbu X1 dan X2. Kedua, tentukan daerah visible. Ini area yang memenuhi semua kendala sekaligus. Yang di grafiknya ini saya tandai dengan warna biru muda ya. Yang ketiga, identifikasi titik-titik sudut dari daerah visible itu.
Lalu yang keempat, hitung nilai fungsi tujuan Z di setiap titik sudut. Dan kelima, pilih titik sudut dengan nilai Z paling optimal. Ini yang saya tandai dengan titik kuning di grafik namanya titik optimum. Sebentar, ya titik optimum. Oke, perlu diingat metode grafik ini bisa dipakai kalau variabel keputusannya cuma 2. Kalau lebih dari itu, kita perlu metode lain seperti simplex. Masuk ke bab 3, model persediaan. Kita akan bahas kenapa perusahaan perlu persediaan keputusan apa saja yang harus diambil, biaya-biaya yang terlibat, sampai model EOQ dan MRP. Oke. Kenapa sih perusahaan perlu menyimpan persediaan? Di sini ada 4 fungsi utama. Yang pertama, the conflict, yaitu memisahkan ketergantungan antara tahap operasi supaya kalau suatu tahap bermasalah, tahap lain tidak ikut berhenti. Lalu economic lot sizing, memanfaatkan diskon kalau membeli dalam jumlah besar. Lalu antisipasi, yaitu menghadapi fluktuasi permintaan musiman, misalnya menjelang lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Lalu ada fluctuation stock, yaitu mengantisipasi ketidakpastian pasokan atau permintaan yang sifatnya mendadak. Sementara itu, ada tujuan dari manajemen persediaan itu ada 5. Yang pertama, menjamin kelancaran produksi, lalu meminimalkan total biaya persediaan, selanjutnya menjaga tingkat pelayanan ke pelanggan, menghindari kekurangan maupun kelebihan stok, dan yang terakhir mengoptimalkan penggunaan modal kerja perusahaan. Setiap sistem persediaan harus menjawab 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, berapa banyak? Yaitu untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan setiap kali pemesanan dilakukan. Lalu kapan harus memesan? Itu untuk menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point berdasarkan waktu tunggu pengiriman dan tingkat permintaan. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem pengendaliannya? Untuk memilih apakah pengawasan persediaan dilakukan secara periodik atau perpetual alias terus-menerus. Dalam mengelola persediaan ada 4 jenis biaya yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, biaya pemesanan, biaya administrasi dan proses setiap kali kita melakukan pemesanan. Lalu biaya penyimpanan atau holding cost. Ini mencakup biaya gudang, asuransi, resiko, kerusakan, dan modal yang tertanam pada barang yang disimpan. Lalu yang ketiga, biaya kekurangan atau stock cost. Itu kerugian yang muncul atau stok habis, misalnya kehilangan penjualan atau kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir ada biaya pembelian, harga beli barangnya sendiri yang bisa dipengaruhi oleh diskon, kuantitas, atau kita beli dalam jumlah besar. Sekarang kita bahas model yang paling terkenal di manajemen persediaan, yaitu EOQ atau yang disebut Economic Order Quantity. Model ini menjawab pertanyaan berapa banyak sih sebaiknya kita pesan sekali jalan supaya total biayanya paling minimum. Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali D kali S dibagi H. Di sini D-nya adalah permintaan tahunan dalam 1 unit per tahun. S-nya adalah biaya pemesanan per pesanan. Dan H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Kalau kita lihat grafik sebelah kanan, ada 2 garis biayanya yang berlawanan arah. Biaya pesanan yang menurun kalau biaya kita pesan dalam jumlah besar, dan biaya simpan yang justru naik. Titik EOQ ini adalah titik di mana total biaya keduanya paling rendah, yaitu titik potong antara biaya pesan dan biaya simpanan. Lalu next, selain EOQ ada juga sistem yang namanya MRP atau Material Requirement Planning. Bedanya MRP ini dipakai untuk kebutuhan bahan yang sifatnya dependent, artinya bergantung dari komponen produk lain. MRP butuh 3 input utama. Yang pertama, Master Production Schedule atau jadwal pokok induk yang menetapkan jumlah dan waktu
produksi produk akhir. Lalu yang kedua ada bill of material, yaitu struktur atau daftar komponen penyusunan setiap produk. Dan yang terakhir ada inventory record atau data status persediaan yang tersedia saat ini. Manfaatnya banyak, memastikan bahan tersedia setiap waktu, meminimalkan persediaan yang tidak perlu, membantu menyusun prioritas produksi, dan meningkatkan efisien perencanaan kapasitas produksi secara keseluruhan. Next, kita masuk ke bab 4, model antrian. Kita bahas struktur sistem antriannya, model dengan satu jalur pelayanan, model dengan banyak jalur, lalu sampai model biaya minimum. Sistem antrian atau queuing system terdiri dari 4 komponen dasar. Yang pertama, sumber populasi. Populasi pelanggan yang berpotensi membutuhkan layanan, antrian atau barisan tunggu sebelum mendapat layanan. Lalu yang kedua, fasilitas pelayanan, server atau mekanisme yang memproses pelanggan dan yang terakhir, keluar sistem. Pelanggan meninggalkan sistem setelah selesai dilayani. Lalu selanjutnya, selain itu ada juga yang namanya disiplin antrian, yaitu aturan siapa yang dilayani lebih dulu. Yang paling umum adalah FIFO, first in first out, yang datang duluan dilayani duluan, dan juga LIFO sebaliknya. Lalu prioritas, di mana pelanggan tertentu didahulukan, dan acak, di mana urutan pelayanan ditentukan random. Model antrian paling sederhana adalah single channel atau sering disebut M/M/1. Ini model dengan satu jalur antrian dan satu fasilitas pelayanan saja. Ada 5 rumus kinerja yang penting di sini. RHO atau tingkat utilitas, dihitung dari lambda dibagi MU. Lalu L, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Ada lagi LQ, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Lalu ada W, waktu rata-rata dalam sistem, dan WQ, waktu rata-rata dalam antrian. Lambda di sini adalah tingkat kedatangan rata-rata pelanggan, dan MU adalah tingkat pelayanan rata-rata. Contohnya terdapat seperti loket tingkat tunggal, kasir di minimarket kecil, atau mesin ATM lokasi yang sepi. Lalu selanjutnya, kalau single channel cuma punya satu server, multi channel punya beberapa server sekaligus, tapi tetap dengan satu antrian tunggal. Model ini sering disebut M/M/S, di mana S adalah jumlah server. Karakteristiknya, satu antrian tunggal melayani beberapa server yang identik, dan pelanggan pertama dalam antrian akan menuju server mana saja yang kosong duluan. Ini tentu meningkatkan kapasitas pelayanan dibanding single channel. Contoh penerapannya nih, seperti beberapa loket kasir di bank, beberapa gerbang tol yang paralel, atau beberapa operator di call center. Lalu di sini ada aplikasi model antrian dan biaya minimum. Model antrian baik single maupun multi-channel banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti pelayanan perbankan, sistem transportasi seperti gerbang tol dan bandara, layanan kesehatan, pusat panggilan, sampai sistem produksi di pabrik. Yang menarik ada juga yang namanya model biaya minimum. Konsepnya total biaya sistem antrian itu terdiri dari biaya pelayanan ditambah biaya menunggu. Rumus TC sama dengan CS kali S ditambah CW kali L. Di sini CS adalah biaya menyediakan satu fasilitas pelayanan, S jumlah fasilitas pelayanan, CW biaya menunggu per pelanggan per satuan waktu, dan L rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Intinya kita mencari jumlah server yang pas, jangan terlalu sedikit sampai pelanggan lama menunggu, tapi jangan juga terlalu banyak sampai biayanya boros. Terakhir ada di bab 5. Manajemen proyek. Kita akan bahas metode jalur kritis, biaya dan waktu, percepatan proyek, analisis biaya langsung dan tidak langsung, kebutuhan sumber daya, dan PERT. Di sini ada metode jalur kritis atau CPM. CPM atau Critical Path Method adalah metode untuk menentukan urutan kegiatan, mana yang paling menentukan durasi total proyek.
Uh, Coba lihat diagram jaringan ini. Setiap lingkaran mewakili satu kegiatan dan garis menunjukkan urutan pergerakannya. Nah, garis berwarna emas ini adalah jalur kritis. Jalur A ke B, ke D, dan ke E. Yaitu rangkaian kegiatan dengan total durasi paling panjang. Kalau ada kegiatan di jalur ini yang telat, seluruh proyek otomatis ikut telat. Ada beberapa konsep kunci di sini, yaitu jalur kritis sendiri menentukan waktu menyelesaikan proyek yang paling minimum. Lalu slack atau float adalah waktu tunda yang masih boleh terjadi pada suatu kegiatan tanpa mengganggu jadwal keseluruhan. Dan ES, IF, LS, LF adalah singkatan dari earliest dan latest start finish, yaitu batas waktu tercepat dan terlambat setiap kegiatan bisa dimulai atau selesai. Lalu ada biaya dan waktu percepatan proyek. Kadang proyek perlu dipercepat dan prosesnya disebut crashing. Caranya dengan menambah sumber daya seperti tenaga kerja, alat, atau lembur pada kegiatan-kegiatan ini pada kegiatan di jalur kritis. Konsekuensinya biaya langsung kegiatan tersebut akan naik. Untuk menentukan kegiatan mana yang paling menguntungkan untuk dipercepat, kita hitung cost loop, yaitu kemiringan biaya dengan rumus biaya keras dikurangi biaya normal dibagi waktu normal dikurangi waktu keras. Kegiatan dengan cost loop terendah itu yang diprioritaskan untuk dipercepat lebih dulu karena biayanya paling efisien. Kalau dibandingkan kondisi normal itu waktunya lebih lama tapi biayanya lebih rendah. Sebaliknya, kondisi keras waktunya lebih singkat tapi biayanya lebih tinggi. Tujuan crashing adalah menyeimbangkan trade-off ini supaya total biaya proyek tetap optimal. Lalu selanjutnya analisis biaya langsung dan tidak langsung. Dalam sebuah proyek biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Ini meningkatkan seiring proyek dipercepat, mencakup biaya tenaga kerja, material, dan peralatan langsung. Contohnya upah lembur, sewa alat tambahan, atau material yang dipesan secara ekspres. Lalu yang kedua, itu biaya tidak langsung atau indirect cost. Justru sebaliknya, menurun seiring durasi proyek, dipersingkat, mencakup biaya overhead, supervisi, dan administrasi proyek. Contohnya gaji tetap staf proyek, sewa kantor lapangan, dan utilitas. Total biaya proyek adalah penjumlahan kedua, dan yang dicari adalah durasi proyek yang minimalkan total biaya ini, bukan yang tercepat dan bukan termurah masing-masing, tapi yang paling optimal secara keseluruhan. Selain waktu dan biaya, sumber daya juga perlu dianalisis dan baik. Ada 4 aspek penting. Yang pertama, resource allocation. Mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, alat, dan material ke setiap kegiatan sesuai jadwal proyek. Lalu, resource leveling. Meratakan menggunakan sumber daya dari waktu ke waktu supaya tidak terjadi lonjakan pemerintah yang berlebihan di satu waktu tertentu. Lalu ada resource constraint rescheduling, yaitu menyusun ulang jadwal kegiatan ketika sumber daya yang tersedia ternyata terbatas, dan identifikasi konflik sumber daya, yaitu mendeteksi kegiatan-kegiatan yang bersamaan waktunya tapi ternyata membutuhkan sumber daya yang sama sehingga berpotensi bentrok. Lalu terakhir ada PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik. Bedanya dengan CPM, PERT ini memperhitungkan ketidakpastian durasi kegiatan dengan menggunakan 3 estimasi waktu. Yang pertama, waktu optimis.
durasi tercepat kalau semua berjalan lancar, lalu M, waktu realistis atau paling mungkin. Itu durasi yang paling sering terjadi. Dan B, waktu pesimis, yaitu durasi terlama kalau terjadi hambatan. Dari 3 estimasi ini kita hitung waktu yang diharapkan dengan rumus T dikurang E sama dengan A ditambah 4M ditambah B. Semua dibagi 6. Ada juga variannya untuk mengukur seberapa besar ketidakpastian dari estimasi ini. Kalau dibandingkan, CPM cocok dipakai untuk proyek yang sudah rutin dan waktunya bisa dipastikan seperti proyek konstruksi, sementara PERT itu lebih cocok untuk proyek riset atau proyek baru yang waktunya masih penuh ketidakpastian. Baik, itu tadi rangkuman dari materi riset operasi dari bab 1 sampai bab 5. Dari pendahuluan, linear programming, model persediaan, model antrian, sampai manajemen proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.